Yang ada aku melt sama krim, cooking cream. Pisangnya diapain? Aku kukus terus aku masukin fold. Ya. Kuenya sadar diri dia nggak enak, makanya dia jatuh nggak mau diambil. Lima menit terakhir. Sebentar lagi kalian harus sudah mulai plating ya. Dan 5 menit bener waktunya untuk plating. Ini semua aku plating dengan bagus. Mashed potato aku taruh dengan 1 porsi. Dagingnya aku taruh di atasnya. Dan juga sausnya aku pisah biar nanti juri bisa ngicipin sendirian. Jadi di challenge kedua ini ternyata isinya adalah aku kalau dapat basket pastry ternyata belum ada yang sesuai di otak aku. Maaf banget chef, bener-bener maaf ya aku belum bisa pastry. Begitu sisa 5 menit, aku langsung cetak nasi di ring cutter karena aku lihat udah mateng. Aku langsung plating juga untuk taruh ayam sama sayur. Di atas ayamnya langsung aku oles bumbu balado. Tadi aku Visit kemana? Aku visit Alsya. Asia. Bikin apa Asia? Alsya jadi tadi dia mau bikin ikan, tapi dapetnya ikan juga. Dapetnya sekarang salmon. Salmon. Cuman beda jenis aja. Beda jenis aja, cuman tadinya mau Nusantara, sekarang jadi Western. Terus ada mashed potato, and dia lagi mikir sama sausnya kayak lemon something. Iya. Yang saya visit memorable ya. Alfa, Alfa. santai merah. Sate ayam merah. Kata dia sih dia dapat basketnya Dennis. Oh, tadi saya ke Angel, dapat daging sapi, terus bahan-bahan yang dia dapat itu simple banget, bikinnya itu sate manis sapi, pakai sambal bawang gitu. Sambalnya kayak sambal rajangan. Oke. Tadi juga saya ke Bu Sandra juga sama, dia dapat keranjang yang isi bahannya minimalis sekali. Jadi cuman ayam sama beberapa kecap manis, soy sauce, fish sauce, sama cabai bawang. Jadi dia cuman bikin kayak chicken pop, terus ditos ke sambal rajangan gitu. Bingung deh, Cel. Kamu pakai apa? Salmonnya nggak kebalik, kulitnya di atas. Serius? Guys, waktu kalian 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Lain kali kalau kamu ngetors, ambil piring dibalik, jangan di atas talenan. Udah gitu dong. Krim bule, Yes, chef. rasa apa? It's not even. Namanya Triple B. Iya. Olin ada coklat sama krim, aku nggak ngerti mau dipakai buat apa. Bisa kan? Triple B. Apa tuh? Bantet banana bread. Ini apa? Appetizer, Chef. Appetizer. Iya, Chef. Appetizer kok begitu banyaknya? Soalnya bingung juga, nggak ada karbonya tadi. Perasaan saya kalian setiap kali di galeri kalau masak pasti bingung. Jadi ngapain sebenarnya kalian di sini? Ya, kami sudah berkeliling dan melihat semuanya. Kami akan memanggil beberapa kontestan yang akan diobservasi lebih lanjut. Di challenge kedua, aku berharap hidanganku nggak dipanggil. Aku tahu di challenge kedua tuh biasanya yang dipanggil adalah makanan-makanan yang menurut juri kurang bagus. Waduh, kira-kira siapa nih yang dipanggil? Kalau nama kalian dipanggil, bukan salah aku ya guys. Tugasku kan cuman swipe. Kontestan pertama yang kami akan panggil, Ibnu.
ternyata makanan aku yang dipanggil dan aku orang pertama pula yang dipanggil. Aduh, aku nggak pede sih bawanya. Jujur Li, no, aku nggak tahu kamu bisa masak apa dengan basketku. Karena basketku sebenarnya sangat minim karena aku pengen masak yang simpel banget. Kalaupun gagal, aku minta maaf ya Ibnu ya. Silahkan maju. Oke, explain kamu buat apa Ibnu? Mendoan tempe sama omelet telur sama sambal geprek, Chef. Terus yang di tengah itu apa? Itu tumis kangkung, ada kacang panjang sama tempe sama telur. Keranjangnya siapa dapetnya? Mas Aga. Aga, keranjang kamu. Ya Chef, Tadinya kamu mau buat apa? lalawa Sunda yang di-serve di dalam cobek Chef. Terus gorengannya mau pakai semolina gitu. Serius tadi ada semolina soalnya. Ada beberapa yang buat substitusi tapi kayaknya nggak bakal bisa pakai juga Chef. Sebenarnya itu aku sendiri asal ngambil karena tadi pikirnya itu tepung terigu atau all purpose untuk bikin mendoan. Ternyata yang diambil tepung semolina. Jujur aku malu banget karena kayak lu nggak prepare ya gak dengan basketmu sendiri. Maaf ya Ibnu. Ini apa peda? Iya, karena sempeda, Chef. Dikerecekin pakai pete dan kemangi. Tempe mendoan saya udah cobain belakang. Terus ini ngapain? Tadi ada ikan asin peda sama cumi asin, jadi daripada mau bajir saya pakai aja, Chef. Terus kamu ngasih ikan kayak gini nggak ada nasi, nggak ada apa-apa. Kamu pikir asinnya mau kemana asinnya? Nggak tahu, Chef. Aku nggak tahu. Kepikirannya tadi kayak gitu doang, Chef. Ibnu, Iya, Chef. jujur saya bingung sih. Soalnya komponen yang di situ, jadi kan kayak appetizer sampler ya. Cuman masalahnya semua komponennya tuh kering. Dadar, Iya. kering. Tumisan juga sebenarnya nggak ada kuahnya kan. Peda, ikan asin. Itu cara makannya aku bingungnya tuh satu Iya, apa mau dicampur. Kalau dicampur juga bingung banget. Membingungkan gitu loh. Jadi bingung konsepnya actually. Ibnu, Iya, Chef. jauh sekali dengan masakan yang pertama kamu Iya, tadi. Ini jomplang. Dadarnya juga kering, tempenya nggak ada flavor, ikan pedanya masih bau. Sambal kamu sama yang tadi jauh. Iya. Yang ini nggak tahu kenapa masih ada pahitnya. Karena ini sambalnya kamu tumis tapi belum mateng Nggak banget. Jadi ditumis, masih disiram minyak panas. disiram minyak panas. Jadi masih ada sedikit pahit. Ini sebenarnya lebih ke konsep sih ya. Beberapa di antara yang ada seperti sayur dan peda itu harus dengan nasi putih. Ya, kalau mau cemilan mungkin tempenya gorengan bisa. Dadarnya juga nggak jelas, dia kering seperti gorengan, tapi sebenarnya dadar. So it's a concept thing. Ya. Thank you, Chef. Sebenarnya aku selama masak pun aku bingung nanti konsepnya kemana. Karena bahan-bahannya tuh membingungkan semua, Chef, karena nggak nyambung satu sama lainnya. Jadi sebenarnya yang disalahin itu bukan aku, Mas Aga sebenarnya. Selanjutnya, Alifa silakan maju ke depan. Chef, ketawain aja Chef, nggak apa-apa. Saya udah siap. Gimana Alifa? Puas dengan hidangannya? Wah, enggak sih. Aku dapat keranjangnya Olin isinya susu, tepung, telur, pandan, coklat, bener-bener sama pisang plantain yang gede gitu. Aku have no idea itu mau diapain, jadi aku tried my best buat bikin banana bread, tapi butternya aku salah, nggak di melt, jadi bantet banget. Olin tadinya mau buat apa? Aku mau bikin pisang hijau crab cake. Jadi ada crabnya, terus ada sponge cake-nya, terus ada coconut cream sama banana chunks. Kak Alifa, kok bisa sih bikin banana bread? Pisang tanduk dijadiin banana bread, aku juga bingung ya Kak Alifa. Terus ini kamu kasih coklat apa? Coklat yang ada aku melt sama krim, cooking cream. Pisangnya diapain? Aku kukus terus aku masukin fold. Ya. Kuehnya sadar diri dia nggak enak, makanya dia jatuh nggak mau diambil. Ini sebentar lagi jadi crackers bisa ini. Aduh, ampun. Gimana ini? Terus keranjang kamu tadi isinya apa?
Aku mau buat ribeye steak, mushroom sauce, aku ngambil moral banyak banget, sama mashed potato, sama crispy kale. Pasti jadi enak 45 menit. Alifa tadi ada apa? Tepung beras? All purpose, chef. Nggak ada tepung beras? Enggak. Apalagi tadi tepungnya apa aja? Tepung all purpose aja yang di situ. Jadi tadi telurnya aku cream dulu sama sugar sampai agak ngembang, terus aku fold in tepungnya sama banana yang udah dikukus, aku mash lagi. Alifa, Iya, chef. mungkin sebetulnya kalau lihat dari keranjang yang kamu dapat, kamu tuh sebetulnya bisa bikin sesuatu yang lebih simple. Misalnya kamu bisa bikin crepes, kamu bisa bikin pancake. Jadi pelajarannya untuk kamu, mulailah banyak membaca resep-resep yang basic. Itu perlu sekali di saat seperti ini, Ya, chef. ya. I don't think itu pisang yang cocok untuk dibuat banana bread ya. Tadinya keranjang kamu mau bikin apa? Steak. Steak. Then you can make banana steak as a dessert. Banana steak with chocolate sauce, crumble, bisa dikukus dulu banananya tergantung berapa ripe. Habis itu kamu keringin bentar, season sedikit, and you can just sear it to get the color. Bisa sebenarnya. You got the main, you got the sauce, you got the condiment, crumble, dapat. Alifa, Iya, chef. saya sukanya sama kamu jujur. Sebelum kita cobain, kamu udah bilang, bantet chef. Dan kalau memang kalian nggak tahu resep, jangan coba-coba bikin kue. Kenapa? Kue itu complicated, ada rumusnya. Sebenarnya dari bahan yang kamu dapat ya, kalau kamu bisa bikin the most delicious, paling perfect pisang goreng pun, kita bakal suka loh sama chocolate sauce. Atau di situ ada santan kan? Ada. Santan kamu bisa bikin kaya kan? Pakai egg yolk. Itu di drizzle aja, it's gonna taste amazing. Daripada banana bread, ya kan? Coba think lebih simple, jangan terlalu rumit aja gitu sih. Makasih, chef. Bener juga ya. Sayangnya aku tuh nggak terlalu suka makan dessert, jadi nggak pernah coba juga pas buatnya. Tapi ini kan Master Chef, harusnya aku bisa semua dong. Bang Rizky ini kayaknya udah berhasil nih untuk cari satu korban, yaitu Kak Alifa. Aku sih sebenarnya jadi pengen cobain tuh sekeras apa sih tuh banana breadnya. Next. Oke. Aku jalan ke depan, aku pede dengan masakan aku karena aku udah coba sebelumnya. Mudah-mudahan juri ini suka. Ini apa oke? Ayam goreng tepung keju dengan pasta tomat dan sayur asparagus ya. Ayam goreng tepung keju, wait. Ya. Karena saya nggak terlalu bisa untuk makanan western chef, jadi saya takut salah, makanya saya kasih nama Indonesian food aja. Tepungnya tepung apa? Tepung roti chef, ada keju parmesannya. Berarti chicken katsu dong? Kan katsu nggak ada keju chef, jadi saya kasih Iya, keju. chicken katsu keju. Iya, boleh chef. Ini siapa punya basket? Brian chef. Kamu mau buat apa, Brian? Herb stuffed breaded chicken, marinara sauce, and saute asparagus. Gimana cara kamu bikin tomato sauce-nya? Itu dia, si Brian tadi ada tomato yang can chef. Terus saya tumis dengan bawang bombay sama Tomato paste, tomato paste. pasta tomato yang kental ya? Yang kental sama yang kaleng. Akhirnya saya tumis sama bawang bombay, saya kasih rosemary, saya kasih chicken kaldu ayam, terus saya hand blender, terus saya saring. Kamu tadinya mau stuff pakai apa? Feta sama herbs chef. Fetanya dipakai? Nggak saya pakai yang tadi mau chef cobain, Oke. akhirnya saya nggak jadi pakai kan. Hanya parmesan aja di atas keju ayam itu. Sebenarnya kalau ayamnya di season dengan baik, kamu pakai tepungnya dengan baik, kamu di fried dengan suhu dan waktu yang tepat, that doesn't have a problem. Ya. Yang menjadi masalah paling utama adalah sausnya. Ini udah mau gimana pun juga pengolahannya udah salah. Kamu strain, tapi saya nggak ngerti strainnya kenapa mesti di strain. Terus udah gitu konsistensinya terlalu thick, jadi seperti kayak paste tapi ngegumpal gitu loh.
Oke, dua komponen kamu di piring ini, dua-duanya nggak ada yang perfect. Ayamnya overcook kalau buat saya, udah kering, very dry. Tapi sebenarnya untuk masak paha sampai overcook itu lebih butuh waktu lebih lama. Jadi aku nggak tahu berapa lama waktu gorengnya. Sekitar 15 menit, cuman apinya kecil sih, Chef. Still, itu so long. 15 menit? 15 menit. It's so long. You kill your chicken, seriously. Soalnya itu ayam nggak tebel gitu loh. Itu ayam lumayan tipis. 15 menit goreng paha ayam itu udah impossible kalau nggak overcook. Juri bilang ayamku ini overcook. Nah, aku di situ agak bingung karena kan biasanya di rumah aku masak ayam ya seperti itu mateng. Ya, yang penting aku taunya nggak mentah aja. Oke. Iya, Chef. Sebetulnya bahan yang ada di piring kamu ini, kalau kamu eksekusi dengan baik dan benar, ini akan jadi hidangan yang enak, lezat. Dan ini sebetulnya hidangan yang simple. Ya, satu dari sausnya terlalu kental, pasty. Terus kamu juga masak tomatnya masih under, jadi masih kecium aroma tomat yang belum matang dengan sempurna. Terus karena kamu simpan ayamnya di atas saus, jadinya ayamnya juga soggy. Saya kecewa sih sama masakan-masakan yang kayak begini dihidangkan ke depan juri. Masih oke. Terima kasih, Chef. Setelah aku mendengar semua komentar juri, aku tuh jujur deg-degan ya, was-was. Aduh, makananku ini sepertinya kurang aman nih. Tapi aku berharap masih ada peserta lain yang lebih jelek dari aku, jadi aku bisa selamat gitu.